tujuan dari manajemen aset itu adalah bagaimana menghasilkan laba yang maksimum. Itu kalau urusannya dengan aset perusahaan, gitu ya. Karena yang membedakan lembaga swasta dengan lembaga publik itu, gitu ya. Kalau lembaga swasta itu kan profit, gitu. Kalau organisasi publik itu adalah pelayanan kan, gitu ya. Jadi kalau di sini dikatakan menghasilkan laba, ini tentu saja bagi perusahaan. Sementara kalau untuk organisasi publik, gitu ya, bagaimana memaksimalkan pelayanan, artinya memberikan pelayanan yang apa istilah umumnya pelayanan prima, gitu ya. Gitu. Berikutnya adalah untuk menunjukkan kejelasan status kepemilikan aset. Kalau kita perhatikan, gitu ya, di pemerintahan itu kan seringkali ada penilaian atas kinerja keuangan, gitu ya. Dan lembaga yang memberikan penilaian itu adalah apa? BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK itu menilai kerja pemerintah dan pemerintah daerah itu, gitu ya, terkait dengan kinerja keuangan, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara kinerja keuangan kan di dalamnya aset. Kan tadi jangan lupa, aset itu adalah sesuatu yang bernilai ekonomis, kemudian dapat diuangkan, gitu ya. Nah, seringkali kita melihat, gitu ya, pemerintah daerah itu dari sisi kinerja keuangannya secara umum baik, gitu. Nah, tapi dari sisi pengelolaan asetnya yang bermasalah. Nah, sehingga saya pernah melihat ada penilaian BPK, kan ada penilaian BPK itu misalnya ada disclaimer, ada WTP, wajar tanpa pengecualian, ada WDP, wajar dengan pengecualian, gitu ya. Nah, itu kalau asetnya tidak dikelola dengan baik, itu berdampak pada penilaian yang kurang bagus. Mungkin dari sisi keuangannya it's okay lah, gitu ya. Tapi kalau asetnya tidak tertata dengan baik, itu problem, gitu ya. Dan seringkali itu menghasilkan penilaian yang kurang bagus. Nah, jadi dalam hal ini maka dengan sistem aset, manajemen aset ini, maka akan diperoleh kejelasan status tentang aset ini. Misalnya karena berbicara aset itu jenisnya macam-macam, gitu ya. Dari aset yang bergerak sampai kepada aset yang tidak bergerak, gitu ya. Aset yang yang hidup, gitu ya. Aspek aset yang dinamis sampai aset yang statis, gitu ya. Saya pernah berkunjung ke salah satu kabupaten di Yogyakarta, itu Kabupaten Gunung Kidul, gitu ya. Dari kota Yogyakarta itu cukup jauh perjalanannya, sekitar 2 jam lah begitu kira-kira. Nah, dalam hubungannya dengan aset ya, dengan pengelolaan aset. Nah, di sana itu, gitu ya, kalau misalnya barang-barang seperti meja, kursi, laptop, gitu ya,
itu sudah terkoneksi ke dalam sistem. Jadi jangankan hilang, bergerak saja misalnya ya, benda itu, meja itu misalnya berpindah tempat, itu akan terdeteksi, gitu ya. Gitu ya. Ada server, ada apa? Ada server, ada pusat yang memantau, mengendalikan, gitu ya. Saya kira itu biasa, artinya ya memang harus seperti itu. Jadi aset-aset itu harus di samping tercatat itu juga harus terpantau. Gitu. Nah di kita itu yang belum menggunakan sistem itu biasanya hanya tercatat saja, gitu ya. Tapi tidak terpantau di mana itu barang ketika ada pemeriksaan, gitu ya. Baru repot laptop ada di mana, ternyata ada di rumah siapa, gitu ya. Misalnya gitu ya. Nah, tapi dengan sistem itu akan terpantau. Kalaupun misalnya ada di mana itu terpantau. Gitu. Bahkan, nah ini yang menarik gitu ya. Bukan hanya aset-aset statis yang seperti itu, gitu ya. Pohon di pinggir jalan saja sudah terkoneksi dengan itu, pakai barcode. Gitu, karena kan di pinggir jalan itu ada pohon pelindung gitu ya. Gitu. Jenis-jenis pohon fungsinya untuk pelindung, fungsinya untuk estetika, untuk keindahan gitu ya. Di taman-taman kota misalnya ditanam pohon apa gitu. Itu pakai barcode dan itu terpantau. Jadi kalau misalnya ada yang merusak, menebang itu bisa dengan mudah kan gitu. Itu Gunung Kidul gitu ya. Dan saya kira di Jawa Barat saya belum tahu gitu, ada kabupaten kota yang menerapkan sistem itu, gitu ya. Nah, jadi memang ini menunjukkan tentang kalau pengelolaan aset ini berjalan dengan baik, gitu ya. Gitu. Di samping tadi akan terjadi efisiensi, gitu ya. Sekaligus juga akan mempermudah pendeteksian barang-barang milik daerah, gitu ya. Jadi dalam hal ini pemiliknya itu adalah pemerintah, bisa memantau, bisa mengetahui barang-barangnya itu utuh atau rusak atau bergerak atau ada di mana, begitu ya. Nah berikutnya adalah menginventarisasi kekayaan daerah dan masa guna aset. Nah tentu tadi saya katakan bahwa dengan sistem pengelolaan aset yang baik gitu, maka semua kekayaan daerah itu dapat diinventarisir. Gitu ya. Di samping itu juga ini aspek security-nya juga bisa terjaga. Gitu ya. Artinya aspek keamanan dari aset itu bisa terjaga karena bukan sudah rahasia umum gitu ya. Gitu ya. Aset-aset itu tidak terjaga dengan baik, gitu ya. Dirusak misalnya kan ada taman dicoret-coret gitu ya, sudah menjadi pembenaran umum gitu ya. Gitu. Di alun-alun misalnya lampu-lampunya tidak ada gitu ya. Gitu. Nah karena memang tadi sistem pengawasan kita lemah. Karena di satu sisi kesadaran masyarakat juga rendah gitu ya. Kemudian sistem pengawasannya juga lemah, ya sudah. Sering terjadi hal-hal seperti tadi. Tapi dengan sebuah metode gitu ya. Seperti yang tadi saya contohkan di Gunung Kidul itu bisa lain ceritanya gitu ya. Gitu ya. Artinya betul-betul paling tidak pemerintah bisa memantau gitu ya. Berikutnya adalah sebagai dasar penyusunan neraca akuntansi. Ini tadi saya sampaikan bahwa BPK itu kalau memeriksa keuangan daerah itu aset pasti diperiksa, gitu ya. Aktiva kan itu jadi apa? Jadi kekayaan daerah, gitu ya. Kalau diidentifikasi gitu ya,
Tadi diinventarisasi, mungkin dari jenisnya saja bisa ribuan jenisnya, gitu ya. Jumlahnya mungkin bisa jutaan. Tadi saya katakan pohon di pinggir jalan saja itu kan masuk aset, gitu ya. Jadi kalau rumah kita di pinggir jalan, lalu di pinggir jalan itu ada pohon, dan pohon itu misalnya mengganggu rumah kita misalnya, gitu ya, kita nggak bisa sembarang main tebas saja. Kita harus lapor itu ke dinas PU mungkin, gitu ya. Kalau misalnya kita mau meminta agar supaya tidak menghalangi atau mengganggu rumah kita itu, nah itu, jadi nggak bisa sejarah. Dan itu kalau dilakukan itu bisa kena pidana, gitu ya, bisa kena pidana. Nah itu jadi sekali lagi karena ini aset ini menjadi dasar penyusunan neraca karena itu bagian dari aktiva, gitu. Nah selanjutnya dapat mencapai penggunaan serta pengelolaan aset secara optimum. Nah itu tadi intinya adalah bagaimana manajemen aset itu pada ujungnya adalah aset-aset itu harus bisa dimanfaatkan secara maksimal, gitu ya. Karena pada dasarnya negara itu atau pemerintah itu, gitu ya, tugasnya itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugasnya itu kan. Di dalam Undang-Undang Dasar itu pasal Undang-Undang Dasar 45 itu pasal berapa? Pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipelihara oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jelas sekali kan? Karena Undang-Undang Dasar itu, gitu ya, itu merupakan di dalam teori norma dasar perundang-undangan, Grundnorm teori, Undang-Undang Dasar itu adalah sumber hukum tertinggi, gitu ya. Nah, di dalam sumber hukum tertinggi kita sudah mengatur bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipelihara oleh negara. Dari sesungguhnya semua yang ada di bumi, gitu ya, semua yang ada di atasnya, gitu ya, termasuk juga di udara, itu dikuasai oleh negara. Nah, bahkan ada negara yang, terutama negara-negara yang menganut paham komunis misalnya, tidak dikenal adanya kepemilikan pribadi, gitu ya. Di Cina misalnya, gitu ya, itu nggak ada istilah kepemilikan pribadi, gitu ya. Semuanya milik negara. Jadi masyarakat itu ya silakan saja menggunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat, gitu ya, sepanjang negara tidak membutuhkan atau belum membutuhkan, gitu ya. Nah contoh itu tadi Cina, bahkan Arab Saudi, di Arab Saudi, gitu ya. Saya pernah bincang-bincang dengan masyarakat di sana, gitu ya. Ternyata di sana itu nggak ada kepemilikan rumah misalnya, itu ya. Nggak ada kepemilikan lahan atas nama pribadi, semua milik negara, milik kerajaan lah misalnya disebutnya, itu ya. Jadi kita boleh bangun rumah misalnya, gitu ya, tentu saja setelah mendapat izin. Namun suatu saat misalnya pemerintah mau bikin jalan atau bikin rumah sakit, bikin sekolah di lahan rumah kita nggak bisa menolak, gitu ya. Di kita kan masih
masih diakui adanya kepemilikan pribadi itu, walaupun kalau kita baca undang-undang agraria sesungguhnya tanah ini memiliki fungsi sosial gitu. Apa maksudnya tanah ini memiliki fungsi sosial? Walaupun itu dimiliki secara pribadi, tetapi kalau pemerintah membutuhkan, kita tidak bisa menolak. Kalaupun bertahan menolak, ya Anda kena pidana, gitu ya. Hanya barangkali di sini juga pemerintah tidak serta-merta, gitu ya. Ada mulai yang disebut dengan proses kompensasi, gitu ya, dikompensasi. Nah tadi di Arab Saudi juga sama begitu, gitu ya. Bahkan di situ saya kira tadi sudah jelas tidak ada kepemilikan pribadi, dan kalau misalnya pemerintah mau bangun itu lahan yang kita tinggali, ya kita harus pindah. Walaupun memang di sini pemerintah menanggung biaya kepindahan kita, gitu ya. Nah jadi itu, sebenarnya tidak ada kepemilikan pribadi yang terkait dengan aset, gitu ya. Kalau kita tarik ke undang-undang dasar kita, tadi bunyinya seperti itu, sesungguhnya kita pun menganut sistem itu, gitu ya. Walaupun ya dalam sistem hukum kita itu masih dikenal dengan kepemilikan pribadi. Tetapi tadi jangan lupa bahwa aset-aset yang kita punya itu memiliki fungsi sosial. Artinya ketika negara membutuhkan, ketika masyarakat ingin dibangun untuk kepentingan masyarakat, kita nggak bisa menolak. Gitu. Nah itu saya kira hal-hal yang terkait dengan tujuan dari manajemen